Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Jadi di pagi hari ini kalau kita lihat gold itu sudah ada di level harga kurang lebih di 2400 ya 08, dan dia sempat rebound ya. Dari kemarin kita juga ada bahas ya, kalau di sini ada double bottom ya kurang lebih. Berarti menunjukkan ciri-ciri dia untuk rebound teman-teman. Kalau di sini ya kemarin kita udah bahas juga, dan kalau kalian ada lihat ya OI data yang saya update di TikTok ya di jam 1 apa jam 2 siang gitu ya, saya update untuk OI data itu juga masih overall sih masih bullish statement semua gitu kalau dari OI datanya gitu teman-teman. Nah nanti jam 1 atau jam 2 lagi ya siang hari nanti saya akan update lagi untuk OI datanya. Let's see nanti apakah datanya itu masih menunjukkan bullish statement atau bullish sentiment ya untuk gold ini sendiri, atau kebalikannya gitu teman-teman. Oke, jadi ini kalau kita lihat juga sebenarnya gold itu dia pullback rebound ya, itu di jam kurang lebih jam 11 malam ya. Jadi saat kita udah agak lengah nih ya, dia baru naik 1 2 3 ya, 3 candle ya sampai 4 candle naik ya kan untuk 30 menit, berarti kurang lebih ada 1 jaman dia naik ya teman-teman ya, 1,5 jam mencapai di level harga 2412 gitu ya. Coba kita lihat dulu ya untuk OI data yang ini kan belum update juga ya OI datanya ya. Jadi update-nya itu nanti jam 12 siang ya untuk yang barunya. Ini kita cek dulu yang buat kemarin punya gitu. Oke. Oh, udah nggak ada teman-teman. Ya. Udah nggak ada, berarti kita cek di ada nih sini ya, di TikTok aja kalau gitu. TikTok. Nah ini ntar lagi loading. Oke ini ya teman-teman ya, kita cek untuk datanya. Nah ini dia. Oke, jadi ini kalau kita lihat ya untuk area-areanya itu kan 2400 ya kan dia start dari mana 2380 kan gitu opennya, lalu 2400 sebagai target ya, lalu yang terdekat lagi di atas 2400 ini ada ini nih 2410 sampai 2415 gitu teman-teman ya. Jadi kemarin gold itu sudah mencapai area tertingginya, dan kalau kita lihat nih yang di bawah sini itu kosong gitu, dan di atas 2380 ya ini full data semua yang menunjukkan bahwa si gold ini ya masih cenderung untuk bullish sentimen dari si data itu sendiri gitu teman-teman. Nah itu yang saya maksud, pentingnya kita bisa tahu OI data ini adalah supaya kita punya pandangan gitu ya, patokan ya, oh gold ini nanti akan kecenderungannya kemana gitu ya. Walaupun ya kalau kita lihat juga sebenarnya pergerakan gold ini bisa dipengaruhi oleh pergerakan global ya, sentimen global, dan juga news ya pada saat sesi US nanti gitu teman-teman. Oke, jadi ini overall sih kalau kita lihat untuk OI masih oke ya untuk mengikuti dari pergerakan goldnya itu sendiri ya. Lalu kalau kita lihat lagi sekarang dia itu ada di daily resistance gitu teman-teman. Nah ini daily resistance dia dengan range harga 408 sampai 412 gitu. Ini kurang lebih kalau kita hitung itu ada di 40 pipan gitu teman-teman. Nah tapi apakah kita bisa open ya untuk sell position di sini? Jujur sebenarnya ini belum ada cukup konfirmasi ya dari market itu sendiri, dan kita mau cek di 1 hours pun belum ada ya, karena masih bullish movement untuk volume segala macam. 30 menit juga belum ada, terus 15 menit juga belum ada ya kan. Di sini masih imbang-imbang lah untuk volumenya gitu. Jadi kalau saya lihat sih memang masih cenderung untuk akumulasi dulu di sini gitu. Lain kalau mau amannya nanti kita ambil kurang lebih di 412 dulu gitu teman-teman, atau tunggu data OI update di jam 12 siang nanti gitu ya. Paling kalau kita mau ambil buy ini kan udah, ini kan intraday resisten ya, ini udah berubah nih, ini jadi intraday support ya di sini ya. Intraday support ini udah jadi support lagi di sini, berarti ada perubahan. Terus ini jadi minor support juga ya, minor support
Nah, ini watchdown masih sama. Kemudian kita mau cari lagi nih resisten yang selanjutnya. Ya, jadi untuk resisten yang selanjutnya itu, ya kalau kita pantau di sini, itu tuh ada kurang lebih di level harga 420, 423 teman-teman di sini. Yang 420, 423, yang ini adalah resisten dia selanjutnya. Jadi di atas 412 itu ada lagi di 420. Nah, kalau kalian tanya ke saya, Bang, kira-kira ada nggak sih kita untuk cari resisten minor untuk scalping? Sebenarnya kalau kita mau cari resisten minor untuk scalping itu ada, itu di kurang lebih 416 gitu teman-teman. Cuma ini high risk ya, ini high risk gitu teman-teman. Nah, paling kalau mau lebih amannya ya kita ambil tuh 420, 423 gitu. Atau kalau mau lebih amannya lagi, ada teman-teman, itu di 431 sampai 434 gitu. Nah, ini current rejection cukup kuat ya di sini, dan ini juga jadi area swap zone ya yang cukup kuat juga gitu teman-teman. Kalau yang 20 ini kan masih mudah ya ditembus ya gitu. Kalau untuk yang 431 kayaknya ini benar-benar gerbang yang cukup kuat nih ya kalau kita lihat dari movementnya dia gitu teman-teman. Oke, nah ini adalah resistannya dia. Mungkin kita kasih ini ya, nature resistant. Oke, di sini kemudian kita cek lagi di sini ini resisten ya, ini minor resisten di sini. Minor kita singkat ya, minor resisten ya teman-teman ya. Nah, seperti ini gitu. Ini resisten-resisten yang perlu kita pantau juga untuk hari ini gitu teman-teman. Kemudian berarti kalau untuk buy ya, kita mesti tunggu dia bisa nge-break di atas area warna merah ini dulu ya, 412 lah ya. Kita tunggu dia break 412 baru kita cari ancang-ancang untuk naik buy. Target 416 sampai 420 dan worst case bisa ke 430-an teman-teman. Oke. Kalau the next buy zone-nya lagi itu ada di 402 ya di sini sampai 398 dan need more confirmation di sini. Lalu ada lagi di 2392 sampai 2380-an gitu. Jadi dua zona ini kita bisa patokin juga sebagai buy zone kita nantinya gitu teman-teman. Oke, jadi kalau untuk sell point, daily resistance masih jadi sell point selama belum di breakout teman-teman. Karena kalau kita lihat juga ini ya masih belum di breakout oleh dia ya kan. Tapi Bang, apakah aman kalau kita mau nge-sell di sini? Ya, semasa kayak di harga 406 ya segala macam, apakah aman? Jujur ini memang bagus untuk kita sell karena dia udah breakout ke bawah ya kan. Cuma memang secara resiko itu akan meningkat teman-teman gitu. Oke, jadi kalau mau paling kita tunggu dia breakout turun, nih kan dia udah breakout turun nih ya kan, di breakout turun, tunggu dia naik lagi retest ya, baru kita ambil gitu, cari konfirmasi lanjutan baru kita ambil. Nanti targetnya di 402 sampai mungkin kalau kita jackpot bisa sampai ke 348 dan 379 atau 380 teman-teman gitu. Cuma yang perlu saya ingatkan di sini adalah ya, ini strukturnya masih uptrend ya untuk intraday-nya gitu teman-teman. Untuk daily-nya masih uptrend gitu. Kemarin juga kalau kita lihat ya, dengan cara dia nge-break ya dari intraday support ini, itu sebenarnya udah ngebuat struktur pergantian ya, atau change of character, ada choice-nya di sini teman-teman. Jadi memang ada potensi minor trendnya juga berubah, juga ikut berubah jadi uptrend gitu teman-teman gitu. Oke, maka intraday support ini itu jadi support penting ya, dan akan menjadi subzone untuk si gold ya. Kalau misalkan dia bertahan di atas 2400 ya, maka dia akan lanjut naik lagi, ngejar kurang lebih 2430-an gitu. Oke ya. Kemudian kita lihat dulu untuk newsnya. Oke, jadi hari ini ada FOMC ya nanti jam 1 malam ya kan, jam 1 subuh gitu kan malam ya. Terus yang kedua, yang pertama itu ada ADP ya di jam 19.15 atau 7.15 ya. Kemudian ada Chicago PMI ya kan. Kemudian ada crude oil inventory gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat dari yang kemarin ya, hasilnya untuk newsnya itu kan memang job opening bagus, CB consumer bagus ya kan. Cuma kenapa kita lihat DXY letoy ya dan tidak bertenaga atau tidak bersemangat? Karena ya perlu kita ketahui bahwa sebenarnya DXY itu kan mau turunin suku bunga ya Amerika ya gitu ya. Jadi otomatis buybacknya juga melemah gitu teman-teman. Jadi walaupun in case harga atau data yang dikeluarkan itu bagus ya kan, tapi tidak begitu berpengaruh banyak karena posisinya itu Amerika mau memangkas suku bunga gitu teman-teman. Jadi memang orang-orang tuh agak wanti-wanti dan
mungkin dia bisa switch ya aset investasi lain, mungkin salah satunya adalah si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi sentimen untuk memangkas suku bunga ini luar biasa sekali dampaknya gitu ya. ADP ya 150-147 ini kurang bagus ya. Lalu kalau kita lihat di George Job Opening itu sudah bagus ya, harusnya ini juga bisa mendongkrak si nilai ADP ini sendiri gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat juga ini ada Chicago PMI ya dari 47 ke 44 ini kurang bagus juga untuk CDXY. Lalu ada crude oil inventory ya, belum ada resultnya gitu. Nah terus kita lihat lagi nih, kita lihat lagi untuk FOMC statement. Nah ini yang penting sih sebenarnya, ini yang penting sih teman-teman gitu. Terus ada the Fed interest rate decision sama FOMC press conference ya, ini yang penting. Jadi potensi untuk hari ini pasti DXY itu akan cenderung sideways sambil nunggu si FOMC statement ini gitu teman-teman ya, karena memang ini ada dia juga membahas pemangkasan suku bunga ya, pasti dibahas sih itu ya, mungkin nggak dibahas gitu kan, karena itu mungkin udah bisa jadi apa ya, kayak draft juga untuk mereka orang ya, dan memang udah direncanakan juga ya untuk memangkas suku bunga, mungkin targetnya itu sebelum si Biden turun ya jabatannya jadi presiden gitu teman-teman gitu. Targetnya sih begitu kalau saya dapat infonya ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya info lain nggak apa-apa, kalian boleh komen di kolom komentar gitu, oke? Jadi kalau misalkan dia masih bilang akan memangkas suku bunga walaupun dia mempertahankan suku bunga saat ini, yaitu otomatis bisa dikatakan secara nggak langsung nanti si DXY atau indeks dolar saat ini itu bisa melanjutkan pelemahannya gitu teman-teman gitu, oke? Ini bisa melanjutkan pelemahannya dan kita harus hati-hati gitu teman-teman. Ini mungkin kalau saya lihat itu bisa dia turun lagi ya. Ya ini juga rejection cukup kuat di sini, bisa turun lagi ke sini atau bahkan ke sini teman-teman, itu di 103.72 gitu. Dan posisinya juga sebenarnya saya ada hold ya untuk buy GU kemarin ya, di intraday support mendekatin gitu ya, walaupun nggak nyampe banget lah gitu. Nah ini saya ada hold dan memang puji Tuhan sudah running profit juga ya kan. Dan ini gold ya saya belum ada masuk nih teman-teman gitu, jadi nanti saya pasti ceritain ke kalian semua gitu. Oke, tenang aja pokoknya, nggak ditutupin pokoknya. Terus kalau kita lihat juga di sini posisinya ya, posisinya itu gold itu masih akumulasi ini doji. Nah ini ada satu candle merah biris, harusnya ini bisa dikonfirmasi turun, tapi saya masih belum percaya dia akan turun gitu, karena posisinya volume sellernya belum ada gitu ya, paling turun pun hanya untuk koreksi ya, tapi let's see nanti bagaimana hasilnya. Pokoknya ini skenario saya kasih ke kalian semua, dan pandangan-pandangan saya kasih semua ke kalian ya kan. Kalau kalian punya pandangan lain boleh kalian komen di kolom komentar, oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.